Smart Investor, USD terkoreksi di pekan kemarin karena meningkatnya harapan kesempatan stimulus fiskal lanjutan Amerika Serikat untuk bantuan dampak pandemi COVID-19. Berita positif Presiden Donald Trump terjangkit COVID-19 turut tingkatkan harapan stimulus fiskal tersebut. Bagaimana kemungkinan stimulus fiskal tersebut dan seperti apa prospek gerak USD pekan ini? Ya, Smart Investor, terlebih dahulu subscribe, like, and share video kita. Ya, halo Pak Remen, apa kabar? Baik, Kak. Ya, bagaimana soal stimulus Amerika Serikat saat ini, Pak? Ya, untuk stimulus fiskal Amerika Serikat yang pertama harapannya memang meningkat karena kasus pandemi kembali meningkat secara global sehingga dapat menyebabkan lockdown ya atau PSBB kembali. Ini dapat menjadi resiko menekan untuk ekonominya. Nah, termasuk dengan positifnya Presiden Amerika Serikat terjangkit COVID-19. Yang kedua, harapannya bisa dikucurkan segera stimulus fiskal ini. Patokannya sebelum pemilu Presiden Amerika Serikat 3 November 2020. Secara waktu masih mungkin untuk dikucurkan sebelum Pilpres tersebut. Jika Parlemen Amerika Serikat, Senat, dan DPR Amerika Serikat meloloskannya dalam voting dan ditandatangani oleh Presiden sebelum akhir Oktober 2020. Yang ketiga, ketidakpastian masih membayangi ya di kondisi ini. Jadi karena perbedaan besaran stimulus serta antara Partai Demokrat dengan Partai Republik, Demokrat mengajukan 2,2 triliun dolar, Republik mengajukan di bawah 1,6 triliun dolar. Nah, ini selama belum ada kata sepakat pembahasan ini, maka DPR dan Senat Amerika Serikat belum bisa melakukan voting. Ya Pak, lalu bagaimana prospek USD pekan ini Pak? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketidakpastian stimulus fiskal dan ketidakpastian politik Amerika Serikat jelang pemilu Presiden Amerika Serikat di 3 November mendatang. Ini dapat tingkatkan peran safe haven dolar Amerika Serikat, artinya rebound dolar masih potensial terdukung oleh isu ketidakpastian tersebut. Nah, popularitas Donald Trump yang masih di bawah Joe Biden, ini besar kemungkinan terjadi perubahan pemerintahan Amerika Serikat untuk tahun 2020 hingga 2024. Nah, minggu ini kita akan nantikan debat calon wakil presiden itu pada hari Kamis pagi pekan ini waktu Jakarta. Nah, yang kedua adalah data peristiwa ekonomi. Meningkatnya pandemi dan ketidakpastian stimulus belakangan ini tingkatkan keraguan pada perbaikan data ekonomi. Nah, minggu ini akan diperhatikan ISM, Service periode September Amerika Serikat yang akan dirilis Senin malam ini. Estimasinya lebih pesimis dari sebelumnya, 56,3 dari rilis Agustus sebelumnya 56,9. Lalu yang kedua mungkin dari eksternal Amerika Serikat, ada pertemuan Bank Sentral Australia, RBA meeting yang akan diselenggarakan hari Selasa. Estimasinya tetap mempertahankan suku bunga 0,25%, ini konsensus pasar, namun tidak sedikit yang memperkirakan akan terjadi pemangkasan suku bunga ke 0,1%. Nah, jika ketidakpastian tersebut meningkat, khususnya untuk isu stimulus ya, data ekonomi Amerika Serikat juga dirilis sesuai perkiraan, maka ada pola higher bottoms di indeks dolar di grafik berikut ini masih efektif ya. Selama ini masih efektif, maka masih akan potensial dukung reboundnya pasca koreksi di pekan lalu. Ya, lalu aset-aset apa yang bisa diperhatikan pekan ini, Pak? Ya, yang pertama Aussie dollar. Ini ada pembentukan puncak di 0.7412 yang masih potensial. Tekanan dapat dominan menguji support 0.7100 hingga 0.7000 jika konsolidasi rebound masih terbatas di zona 0.7200, 0.7250 yang berpotensi sebagai resisten di pekan ini. Aset kedua adalah emas. Nah, ini rebound uji lagi kisaran $1.900 per troy ounce. Namun selama kisaran 1920 hingga 1940 pekan ini efektif sebagai resistance, maka tekanan harga emas dapat dominan. Kembali dengan memperhatikan kisaran 1875 dan 1848 sebagai support terdekat. Nah, yang ketiga adalah dolar yen ya. Nah, ini pengecualian mungkin dengan arah dolar yang cenderung rebound dari potensi peran safe haven. Pola rounded top ya maksudnya sini berlanjut di kisaran 1570 hingga 1600. Diikuti tekanan uji zona support jangka pendek 1520 dan 1480 di pekan kemarin. Nah, bearish breakout kisaran support ini dapat membatasi rebound dan tekanan dapat dominan kembali untuk menembus atau menguji areal 10400. Ya, terima kasih Pak Remen atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ika. Ya, demikian Smart Investor, peran safe haven USD dapat membatasi koreksi dan bahkan berpotensi kembali dukung rebound USD. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda. Saya Ika Indriani. Saya Rehman Abadi. Sampai jumpa.